gitu ya. Tapi intinya rutin gitu loh. Terus coba lihat kualitasnya, ya. Jadi BAB itu ada 4 ciri yang ini menunjukkan BAB-nya ini bagus atau tidak. 1, warnanya. Warnanya seperti apa? Cemerlang warnanya. Warnanya kan bisa ada yang gelap, ada yang apalagi yang warna hati. Warna kuning. Jadi gini. Warnanya merah. Kalau yang lain misalnya kuning, ya, itu juga menunjukkan 4D-nya berarti bagus, ya. Terus selain warnanya, sesuai juga dengan yang dimakan apa? Habis makan buah Ayam, ayam. Enggak, maksudnya pas makan buah naga. Ya, jadi merah. Kirain ambeien, karena habis makan buah naga. Iya kan itu. Ya. Oh, kan yang udah saya pernah gitu kalau yang makan apa? Buahnya keluarnya itu merah, itu berarti penyerapannya kurang bagus. Ya bisa. Tapi kadang kan berlebihan juga karena buah naga itu kan semua biasanya sekali makan kan gede kan. Iya banyak yang nggak terserap, memang tidak terserap semua bu. Ya. Tapi paling tidak nih warnanya itu lebih sering itu kuning keemasan. Itu cemerlang Pak. Terus yang kedua bentuknya, ya bentuknya tuh yang bagus itu kayak pisang Ambon. Wah. Iya berarti itu konsumsi seratnya cukup. Ya itu konsumsi seratnya cukup. Ya bentuknya, warnanya, terus ini bobotnya, bobot. Kalau bobotnya itu kayak berlemak banget, nah itu nanti coba cek di lemak hati. Lemak hatinya tinggi atau enggak. Berarti nanti WC saya ini siapa timbangan? Ya itu yang sisa. Itu yang sisa. Kalau dulu mungkin pas 6 kali itu berapa? Tapi tidak bisa. Jangan dulu kan sekali. Tidak bisa panjangkan pisang, Pak. Karena patah. Baru separuh patah. Ya pokoknya itulah cirinya gitu ya. Jadi, nah, enggak. Loh, enggak. Ini ilmu loh. Ya. Maksud saya begini, jenengan suatu saat kan juga ketemu dengan pasien kan? Iya. Gitu loh. Makanya sekarang karena ingat 80% penyakit itu diawali dari pencernaan. Kalau pencernaannya bermasalah, penyerapannya kurang, BAB-nya juga kurang bagus, efeknya juga nggak bagus. Termasuk sekarang orang BAB, ya jongkok sama yang duduk, bagus yang jongkok. Karena kalau yang jongkok itu sudutnya itu tajam, sudut di rektum itu tajam sehingga nanti keluar semua. Begitu duduk, ya, nah tertahan. Jadi sudutnya cuma gini, jadi ini nggak bisa keluar. Nah inilah jadi penyakit. Makanya ingat penyakit itu juga ini bukan hanya di Indonesia, penyakit itu juga bisa diciptakan. Orang sakit itu juga diciptakan. Itu bisnis besar loh, triliunan bisnisnya. Ya, ini makanya jenengan nggak mungkin diceritain kayak gini nih kedokteran reguler. Mahal ilmunya, waktu itu loh, ya, waktunya juga nggak ada. Antri, so mulai ini isu ya jelas ke situ ya. Ya, nih, jadi makanya dari khusus besar ini hati-hati kalau BAB-nya sampai 9 hari. Nah itu udah satu calon pasien itu, ya nggak? Tinggal dibawai kontum aja. Masalahmu, ya, loh, itu closingnya harus satu paket itu. Iya, temenku itu kok seminggu baru. Hati-hati kalau kan daripada nanti kena kanker usus, mending dari sekarang tuh diperbaiki. Ya, kan dulunya waktu dia masih kecil kan tetap normal kan, BAB-nya kan tetap tiap hari. Tapi kenapa setelah dewasa kok jadi kacau? Nah, pola makan gaya hidup. Bisa jadi kan? Iya, Ya, gitu Bu. Oke, ini tentang usus besar ya. Jadi sebetulnya teman-teman main di satu item ini aja, Utsupushi itu laris. Iya. Ya. Anak-anak sekarang itu banyak yang kena asam lambung. Lah makanya, karena dia pola makan. Jadi pola makannya tidak teratur. Pola makannya tidak teratur Bu.
Ini bicara sarapan. Sarapan yang bagus di bawah jam 7. Ya. Jam 6, jam 7 itu bagus, Bu. Karena itu kan asam lambung begitu keluar ada yang digiling. Kalau nggak ada yang digiling, maka nanti asam lambung ngantongnya ke dinding lambung. Sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi lama-lama akhirnya masalah di lambung. Banyak yang enggak sarapan itu malam. Nah, ya saya dari dulu, saya dari kecil, saya waktu sekolah ya, kalau saya belum sarapan, saya belum berangkat. Dari SD itu kebiasaan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya itu hampir tidak ada masalah dengan lambung. Ya. Pak, kalau misalkan itu kan saya pernah dengar potongan video dari dokter Cahyono itu ya. Ya. Sarapan terbaik itu yang nggak sarapan maksimal jam 9. Maksudnya batasnya jam 9. Ya, gini Bu. Bisa dijelaskan. Kalau dokter itu banyak, ya. Ini teman saya pernah juga tanya kan. Dokter itu banyak. Misalnya dalam satu kelas itu ada 40 orang, ya, ada 40 orang. Terus kira-kira yang ranking 1, 2 itu ada berapa? Berarti kan 1 ya 2, sisanya yang ranking piro? Iya. Kan gitu. Tahu dokter siapa itu yang dokter ini yang meninggal itu? Rian. Ya, yang meninggal apa itu? Acara TV itu loh. Dokter Os. Dokter Os. Ya, itu meninggal kenapa? Asam lambung. Karena asam lambung. Karena dia punya pendapat kayak gitu. Gitu loh. Karena dia punya pendapat kayak gitu. Jadi makanya sekarang berbicara masalah sehat itu adalah tanggung jawab kita. Ya secara logika, secara alami, ya waktu bangun tidur itu kan kita asam lambung udah keluar. Itu kalau dibiarin lama-lama dia akan ngantem ke dinding lambung. Ya, itu wah banyak dibahas. Pengetahuan kayak gitu itu dokter Os itu banyak dibahas di Singapura. Kenapa dia dokter ngomongnya kayak gitu? Nah, iya gitu loh. Mungkin dia lupa waktu pas pelajaran dia tertidur gitu. Ya bisa aja kan? Yang tidur. Ya kan gini Pak ya. Dokter Cahyono kan spesialis naturopati kok berpendapat seperti ini gitu loh. Makanya saya sampaikan ini yang benar yang mana kan gitu Ya, ya. betul, tidak apa-apa, Mbak. Jadi jangan hanya mengambil satu referensi ya. Jadi ada beberapa referensi juga yang lainnya ya. Ada masukan-masukan yang lain ini seperti apa? Karena dokter juga punya pendapat masing-masing juga. Itu loh. Ya. Jadi kalau saya sendiri membuktikan sampai sekarang, saya ini kalau berangkat pagi sebelum jam 6 saya sudah makan dulu Bang. Jadi makanya teman-teman ya kalau berangkat pagi sama saya jangan berharap sarapan. Karena saya sudah sarapan. Kecuali belum sarapan dia mungkin mandek sih gitu ya. Gitu. Karena saya pasti udah sarapan. Karena itu saya jaga betul gitu. Ya. Sarapan terserah itu mau buah mau nasi. Oh, ya. Gitu ya. Pokoknya itu ada yang masuk link. Nah, ini ada yang giling gitu kan. Enggak harus nasi. Kalau bisa yang paling bagus apa? Serat ya. Serat, sayur dan buah. Nah, itu kan bagus. Dan ngunyahnya juga ngunyahnya itu juga minimal itu kan 30 kali harusnya biar enzim itu sempurna. Kadang kita kan cuma lep hilang. Saya itu paling susah naik jagung gitu ya, duduk satu meja sama konco-konco ini kayaknya mangan sih suwe kayaknya wis entek. Ya karena berusaha untuk dikunyah sampai halus gitu loh. Karena kalau dikunyah sampai halus, enzimnya itu cukup dan itu bagus untuk asam lambung juga, membantu pencernaan. Tapi yang benar Pak, teman saya tuh urus banget, makannya itu lama banget, mungkin pengaruh juga ya, maksudnya langsing gitu loh. Iya, kayak saya kan langsung. Ini loh. Iya, tapi memang kalau enzimnya cukup, kita itu jadi pencernaannya, metabolismenya itu jadi sempurna, sehingga nggak gampang lapar juga. Karena terserap enzim ini loh. Pelan-pelan hancur. Enzimnya juga cukup, Iya. ya. Betul. Lebih cepat juga ke Lombok. Betul, seperti itu. Oke, langsung ya. Keempat, fungsi hati. Nih. Fungsi hati satu metabolisme protein, ya. Yang kedua fungsi produksi energi,
Jadi kalau